Lu Yun melihat cincin penyimpanan yang diambil pihak lain dan berkata dalam hatinya, ini ide yang bagus. Tapi dia tetap harus bersikap sopan, ini tidak bagus. Selama Kakak Ji bisa menyelamatkan nyawa kecilku, aku akan sangat berterima kasih. Kun Yachang sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan penuh semangat. Baiklah kalau begitu, Lu Yun berkata dan mengambil cincin penyimpanan yang diberikan kepadanya dengan sangat alami, saya akan melakukan yang terbaik. Jika Anda dan saya saling mengenal, jika Anda dapat menyelamatkan saya, Anda tentu akan melakukan yang terbaik. Tapi hal buruk yang harus dikatakan adalah jika itu benar-benar tidak membantu. Kapten Chang, Izumi, jangan salahkan aku. Lu Yun mengatakan ini dengan dua arti, pertama, saya dapat membantu Anda, tapi apa? Ini mungkin tidak berhasil. Kedua, saya ingin mengakhiri masalah ini sepenuhnya. Harta ini tidak cukup, jadi saya harus menambah uang. Mengucapkan selamat tinggal sudah bergantung pada kemampuan Kun Yachang untuk memahaminya. Saya mengerti. Saya akan bersiap sekarang. Kun Yachang berkata dan pergi dengan tergesa-gesa. Lu Yun juga merasa nyaman, membuka pintu dan masuk. Namun, tidak lama setelah pintu ditutup, dia didorong masuk ke sini. Kun Yachang benar-benar keluar dari kepergiannya. Dia melihat sekeliling dua kali dan pergi dengan cepat. Kun Yachang ini secara alami disamarkan oleh Lu Yun. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin menyelidiki sesuatu. Dilihat dari informasi yang kami terima tadi malam, setelah Chaos Blood Wong menelan Kun Kun dalam jumlah besar, temperamennya akan berubah drastis dan menjadi kejam dan haus darah. Mendengarkan pemikiran Kun Sue yang tidak disengaja, meskipun Raja Kun Kun sedang mengasingkan diri, sejumlah besar mayat cacing darah dikirim ke pengasingan setiap malam. Hal ini membuat Lu Yun sedikit khawatir. Ketika Raja Kun Kun ini keluar dari pengasingan, akankah dia berubah menjadi iblis pembunuh yang kejam? Meski benar kekuatan tempur melawan cacing darah telah meningkat, namun jika Raja Kun Kun ini terlalu menakutkan dan menerobos batasan ruang harta karun, itu akan menjadi mengerikan pada saat itu. Ini bukan hanya pukulan fatal bagi Lamstead, tetapi juga hambatan besar bagi dimulainya kembali perang anti-Sahara antara RH dan Kazakhstan. Untuk mencegah hal ini terjadi, ia harus menyelidiki dengan jelas dan menghentikan semua kemungkinan sejak awal. Jadi sekarang dia ingin menggunakan identitas Kun Yachang untuk menyelinap ke istana untuk mengetahui detail dan seperti apa situasi Raja Kun Kun. Perjalanannya lancar, dan bahkan jika dia bertemu dengan beberapa menteri atau pelayan, Lu Yun dapat memanggil nama mereka dengan sangat alami dan mengobrol dengan mereka sesuka mereka. Kemampuan Lu Yun untuk menyamarkan dirinya dengan begitu sempurna terutama disebabkan oleh ajaran Kun Yachang. Malam itu ketika saya bertemu Kun Zhen, saya mengungkapkan semua rahasia di hati saya, setiap detailnya. Dapat dikatakan bahwa Lu Yundu memahami dirinya lebih baik daripada Kun Yachang sekarang. Segera Lu Yun tiba di luar halaman tempat Wang Kun Kun mundur. Ada dua penjaga yang menjaga pintu. Tepat ketika Lu Yun sedang memikirkan cara untuk masuk, dia tiba-tiba ditepuk di bahunya. Lu Yun sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, mengira dia sudah terekspos sekarang. Berbalik, Kun Kun perempuan dengan bulu cerah dan halus mulai terlihat. Pada saat ini, ingatan di benak Lu Yun terus berputar, menebak identitas Kun Kun perempuan di depannya. Xiao Changxi, apa yang kamu lakukan diam-diam di sini? Changxi kecil ini membuat Lu Yun langsung mengunci identitas pihak lain, putri ke-99 Kunda, yang menyapu seluruh harem dengan pesonanya yang menyihir dan memikat semua menteri. Dia berselingkuh dengan puluhan menteri militer, yang paling terkenal adalah jenderal, seorang pelacur terkenal di harem. Lu Yun dengan cepat memasang wajah tersenyum, Putri Da. Jika ada yang harus kulakukan, aku hanya berjalan-jalan di sini. Berjalan-jalan, Xiao Changxi, suasana hatimu begitu santai dan anggun, kenapa kamu tidak berjalan-jalan di suatu tempat di istana ini? Putri Da, kamu benar-benar pandai bercanda. Lu Yun mengatakan ini, tapi hatinya bergetar. Mengapa semua orang begitu berani dan tidak terkendali? Ini urusan di siang hari bolong, kan? Jangan bicara omong kosong padaku. Aku melihatmu keluar dari gua penyihir tua putri ke-8 pagi ini dengan mataku sendiri. Xiao Changxi, aku memperingatkanmu, jika kamu tidak keluar dari rumahku malam ini, kamu tidak akan bisa menanggung akibatnya. Ancam Kunda, Putri Da, apakah kamu tidak menyakitiku, Changxi kecil? Siapa yang tidak tahu sekarang bahwa Raja sedang mengasingkan diri dan Sang Jenderal bermalam di rumahmu sepanjang waktu? Jika kamu melepaskanku, bukankah kamu akan mendorongku ke dalam lubang api? Lu Yun berkata dengan wajah pahit dan frustrasi. Hanya dia sedang melihat sesuatu yang tidak berguna. Kunda terus berkata dengan jijik, waktu itu bukan hanya guntur dan hujan. Kombinasi belasan kali tidak bisa dibandingkan dengan kenyamanan dan kegembiraan yang kamu buat sekali, Xiao Changxi. Jika kamu bisa bertahan selama 7 atau 8 detik, kamu akan kehilangan wanginya. Petik 2. Mendengar ini, Lu Yun berseru dalam hatinya, sialan. Ternyata apa yang dikatakan Kun Yachang saat itu semuanya benar. Pada awalnya, Kun Yachang dengan bangga menunjukkan kepada Lu Yun, meskipun saya tidak bisa menjadi kuat, saya berbeda dari orang biasa dalam menyenangkan wanita. Lu Yun hanya mengira dia sedang membual, tapi dia tidak menyangka perasaan itu nyata. Tapi yang lebih mengejutkan Lu Yun adalah bahwa Sang Jenderal tampak agung dan perkasa di luar, tapi dia tidak menyangka akan begitu sengsara di dalam. Memang benar alam semesta tidak bisa dinilai dari penampakannya, dan air laut pun tidak bisa diukur. Changxi kecil, jangan lupa, aku akan memegang lampunya untukmu.
Jika kamu tidak datang, ucapkan selamat tinggal pada adikmu. Setelah mengatakan itu, Kunda memutar langkahnya dan pergi tanpa mengakui kerabatnya. Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa informasi ini belum dieksplorasi hingga detail terkecil. Pertama, Kun Yachang ditendang ke dalam lubang api. Setelah semuanya selesai, lebih baik pergi dan berbicara dengan Kun Yachang. Anda tidak bisa membiarkan Kun Yachang menjadi Kasim karena alasan Anda sendiri. Antara emosi dan nalar, Lu Yun bahkan tidak bisa menjelaskannya di dalam hatinya. Saat ini, di taman yang dia amati, dua kun-kun berjalan keluar. Mereka mengangguk dengan penjaga yang menjaga gerbang dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, salah satu dari mereka, kun-kun, yang salah satu matanya buta, berseru kepada rekan lainnya, ada yang tidak beres. Ketika Lu Yun mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Karena arah yang dituju kun-kun tepat berada di sisinya. Tidak bagus, aku ketahuan, Lu Yun bergumam dalam hatinya dan ingin segera pergi. Tapi sudah terlambat, kedua kun-kun itu telah memblokir Lu Yun satu demi satu. Tepat ketika Lu Yun mengira dia sudah selesai, Kun-kun, yang berdiri di depan Lu Yun, menahan auranya. Kupikir itu siapa orangnya, Kakak Chang, kenapa kamu bersembunyi di sini? Lu Yun melihat lebih dekat ke Kun-kun yang sedang berbicara, tetapi tidak menemukan informasi apapun tentang Kun-kun ini dalam laporan diri Kun Yachang. Ah, tidak apa-apa, aku akan jalan-jalan. Lu Yun berbohong. Bukankah kamu baru saja kembali dari misi? Tubuhmu terluka dan kamu tidak bisa duduk diam, jadi kamu keluar dan berjalan-jalan. Tidak bisakah kamu duduk diam? Menurutku sudah jelas bagi semua orang bahwa kamu adalah hati Sima Zhao. Kun-kun bermata satu berkata tanpa ampun, Saudara Yu Chang, demi kamu dan aku telah minum 2 kali, aku ingin mengingatkanmu. Bos, tidak nyaman membicarakan hal semacam ini dengan orang luar. Kun-kun, pria di belakang Lu Yun, menyela. Hah, apakah kamu menanyaiku? Kun-kun bermata satu itu langsung berubah dingin. Bawahan, aku tidak berani. Jika tidak nyaman, jangan malu. Lu Yun berkata saat ini untuk menyesuaikan diri. Kun-kun bermata satu melambaikan sayapnya, Saudara Yu Chang. Jangan salah paham, saya hanya mengingatkan Anda selama 2 minuman itu. Temperamen raja telah berubah drastis kali ini di pengasingan. Setelah dia keluar dari pengasingan, akan ada pembersihan besar-besaran terhadap para menteri. Saya menyarankan Anda untuk lebih jujur baru-baru ini. Karena itu, dia pergi bersama anak buahnya. Lu Yun, sebaliknya, merasa seperti disambar petir, dan butuh beberapa saat baginya untuk kembali tenang, tapi Kun-kun bermata satu dan anak buahnya lah yang sudah menghilang. Seperti yang diharapkan Lu Yun, Raja Kun-kun juga menjadi gila setelah menelan sejumlah besar cacing darah. Namun pertanyaan lain diam-diam muncul di benak Lu Yun, siapa yang memberikan cacing darah kepada Raja Kun-kun? Kalian harus tahu kalau anggota Ikun satu terluka parah dan koma untuk memulihkan diri, atau mereka bertindak sebagai pengintai di depan garis depan untuk memata-matai intelijen maju dan cari anggota Ikun lain untuk mengisi celah di garis pertahanan. Sekarang satu-satunya cara untuk secara diam-diam mencegah memburuknya karakter Kun-kun adalah dengan menyelidiki sumber pasokan cacing darah ini dan memutusnya. Jika kamu ingin menyelidiki hal ini, mungkin dia bisa membantu. Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat. Setelah bertanya kepada para pelayan di jalan, mereka segera sampai di depan sebuah rumah besar. Pintunya ditutup di siang hari bolong. Tidak ada hantu, dan saya tidak percaya hantu. Setelah mengetuk pintu 2 kali, seorang lelaki tua bungkuk Kun-kun membuka pintu. Anda, Ikun Kunji, datanglah ke Kapten Yachang. Saat ini, Lu Yun telah berubah kembali ke penampilan aslinya sebagai Kun-kun, dan tempat terbaik yang dia sebutkan sebagai tempat yang baik untuk mendapatkan informasi adalah Kun Yachang. Menyamar sebagai Kun Yachang dan berkeliaran di sekitar istana, Lu Yun terkejut saat mengetahui bahwa semua orang mulai dari pejabat tinggi hingga pejabat dan pelayan ada di sana. Tidak ada orang yang tidak menyapanya, dan sikap mereka sangat akrab. Ini hanya menunjukkan bahwa meskipun Kun Yachang hanyalah seorang pemimpin tim, dia mengelola hubungan interpersonal dengan sangat baik. Dia adalah orang yang sok tahu di istana, jadi Anda pasti bisa meminta informasi darinya. Terlebih lagi, dia meminta bantuan dari dirinya sendiri, yang membuat organ vitalnya terjepit dan membuat Kun Yachang takut untuk melakukan trik apapun. Ah, dia anggota Ikun. Tunggu sebentar, aku akan lapor ke Master sekarang juga. Kata lelaki tua Kun-kun dengan suara gemetar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Kun Yachang muncul di depan Lu Yun dengan ekspresi panik. Melihat wajah merah pihak lain, orang dapat mengetahui bahwa Kun Yachang baru saja berhubungan S3 kilodetik. Sepertinya aku datang di waktu yang salah. Aku mengganggu keanggunan Kapten Yachang. Selamat tinggal, wajah Lu Yun menjadi gelap, dan dia berbalik untuk pergi. Langkah ini sama sekali tidak membuat Kun Yachang takut. Kakak Ji, kamu tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya. Sayapnya juga tidak diam, dan mereka meraih Lu Yun, Saudara Ji. Kamu tidak tahu sudah berapa kali kita menghadapi kematian di luar. Kita tidak akan pernah kembali, jadi cepatlah dan santai. Kapten Chang, aku tidak memberitahumu, kamu terlalu gila. Sejauh yang aku tahu, setelah kamu bangun, kamu terjun ke harem kerajaan dan tinggal selama 1 hari 2 malam. Bukankah itu cukup? Apakah kamu akan melanjutkannya ketika kamu kembali? Oh, Kakak Ji, kamu bersalah. Aku juga punya masalah yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Kun Yachang menangis dengan wajah tertekan, Saudara Ji. Kamu tidak tahu sesuatu. Aku terpaksa tidak punya pilihan.
Ada 3.000 wanita cantik di harem ratuku, hanya 2 atau 3 yang bisa disukai, dan sisanya sendirian. Menjaga rumah kosong tidak tertahankan. Kamu tidak bisa hanya mencari kebutuhan di kun-kun lain. Oh, ada begitu banyak orang di keluarga kerajaan, kenapa mereka semua jatuh cinta padamu? Kapten Chang. Wajah Kun Yachang memerah, karena aku telah melakukan sesuatu seperti Kun. Kun seperti namanya. Itulah mengapa putri-putri itu datang kepadaku untuk berbicara denganku demi kenyamanan. Lu Yun, kuda jantan, itu salah. Kakak Ji, melayani sang putri adalah pekerjaan, menyembunyikan keindahan di rumah emas adalah kehidupan. Kun Yachang melihat bayangan indah yang melewati koridor dan berkata sambil tersenyum. Itu benar, kamu tidak hanya memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan malam ini, tetapi kamu juga dapat menikmati hidup. Kun Yachang memandang Lu Yun dengan seringai di wajahnya, dan firasat buruk muncul di benaknya. Kakak Ji, apakah kamu bertemu dengan si goblin kecil Kunda di jalan? Oh, Kapten Yachang sangat pandai meramalkan sesuatu. Benar, Putri 99 berkata bahwa dia ingin kamu pergi ke rumahnya malam ini, atau aku akan memisahkanmu dari kakakmu. Ketika Kun Yachang mendengar ini, dia seperti bola karet kempes, layu. Aku bersembunyi di sana-sini dan bekerja keras, tapi aku tidak melarikan diri sama sekali. Lihat apa yang kamu katakan, Putri 99 ingin memiliki sosok yang baik dan ketampanan, jadi kamu bisa bersembunyi di tempat tidur dan bersenang-senang. Lu Yun bercanda. Kun Yachang tersenyum pahit dan berkata, Saudara Ji, kamu belum pernah tidur dengan goblin kecil ini. Sekali saja, kamu akan tahu mengapa goblin kecil ini memiliki lebih dari selusin selir di harem dalam waktu kurang dari setahun. Kamu benar-benar akan mati. Menghabiskan satu malam bersama Kunda akan memperpendek hidupmu setidaknya 100 tahun. Brengsek, luar biasa. Hal ini membuat Lu Yun tanpa sadar teringat kembali pada kelompok biarawati di bagian selatan Tanah Donglai. Dia juga serigala dan harimau, dan sulit menyedot energi yang dalam dirinya. Seperti kata pepatah, kamu harus terus memotong dan jangan biarkan hal itu mengacaukanmu. Daripada membiarkan Putri 99 mengambil tindakan, mengapa tidak biarkan aku memberimu, Kapten Yachang, saat-saat yang membahagiakan. Tunggu sebentar, Kun Yachang dengan cepat berteriak untuk berhenti. Dia takut jika dia terlambat sedetik, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada seks dan kebahagiaan. Saudara Ji, dibandingkan umur panjang 100 tahun, aku masih lebih peduli pada cinta persaudaraan. Adikku ini akan menemaniku di medan perang dan menjelajahi gua. Bagaimana aku bisa menyerahkannya hanya untuk bertahan hidup? Lu Yun, kalau kamu mau pergi, pergi saja, kenapa kamu banyak bicara yang tidak masuk akal? Lu Yun memutar matanya. Hei, bukankah ini menunjukkan kepahlawanan kita? Kun Yachang berkata sambil tersenyum cabul. Ngomong-ngomong, Kakak Ji, apakah kamu di sini kali ini? Kun Yachang menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan wajah serius. Dia tidak bodoh. Karena Lu Yun mengatakan bahwa dia bertemu Kunda dalam perjalanan ke sini, itu berarti Lu Yun akan datang ke rumahnya terlepas dari apakah Kunda adalah faktornya atau bukan. Daripada membiarkan Lu Yun mengatakannya dengan datar, akan lebih masuk akal jika dia bertanya. Mengenai pendekatan Kun Yachang, Lu Yun juga mengangguk dengan sangat puas, tidak ada yang lain, Kapten Chang. Anda juga tahu identitas saya saat ini sebagai penasihat militer Ikun. Saya tahu beberapa berita yang tidak Anda ketahui. Kun Yachang mengangguk, telinganya tegak, karena takut melewatkan setiap kata yang diucapkan Lu Yun selanjutnya. Tapi ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Lu Yun, semuanya lebih buruk daripada makan sawah. Kakak Ji, apakah kamu tidak mencoba mendorongku kembali ke dalam lubang api? Menurut informasi yang dapat dipercaya, temperamen rajaku telah berubah drastis setelah dia mengasingkan diri. Setelah dia keluar dari pengasingan, dia akan melakukan pembersihan besar-besaran terhadap para menterinya. Inilah yang baru saja dikatakan Lu Yun. Bagaimanapun, dia menggali lubang dan meminta kunci melompat ke dalamnya. Aku datang ke sini untuk memberitahumu hal ini dengan niat baik, tapi kamu malah mengandalkanku. Kapten Chang, kamu bisa mengatakan pada hati nuranimu, jika aku tidak datang untuk memberitahumu hal ini, apakah aku akan bertemu Kunda? Aku tidak bisa bertemu Kunda, jadi menurutmu apakah kamu bisa lepas dari cengkramannya? Tanpa aku, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Setidaknya aku menjadikanmu orang yang berakal sehat. Itu berkah, bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengurus pengaturan pemakaman. Setelah itu, Lu Yun berpura-pura marah dan pergi. Tapi Kun Yachang memeluk kaki ayam itu. Kakak Ji, aku salah tadi. Kakak Ji, kamu harus menyelamatkanku kali ini. Dengan identitasmu sebagai Ikun, kamu pasti bisa menyelamatkanku. Kun Yu sering memohon pada Lu Yun dengan pilek dan air mata. Aduh, Lu Yun menghela nafas, seolah dia telah membuat keputusan besar, siapa yang menyuruhmu menjadi adik dari mantan kaptenku. Saudara Ji, apakah kamu setuju untuk membantuku? Kun Yachang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu cepat bahagia. Kalau itu kun-kun yang lain, mungkin aku bisa menggunakan identitasku sebagai Ikun untuk melindungimu dari kematian di hadapan rajaku. Tapi hanya dengan prestasi besarmu di harem kerajaan. Tidak berlebihan jika mengubahmu menjadi bubur. Petik 2. Kun Yachang juga tahu seberapa besar masalah yang dia buat di harem kerajaan, setidaknya 70% putri berselingkuh dengannya. Satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu sekarang adalah dengan menyerang rajaku.
Begitu kata-kata ini keluar, wajah Kun Yachang kehilangan warna. Mulai dengan rajaku, Saudara Ji. Apakah kamu ingin memberontak? Ini adalah hal yang pengkhianatan. Pelankan suaramu. Apakah kamu ingin semua orang tahu? Lu Yun memarahi. Kun Yachang Rumeng Dahe buru-buru menarik Lu Yun ke ruang kerjanya, lalu berlutut dengan bunyi gedebuk. Saudara Ji, kamu sebenarnya ingin membunuh rajaku demi aku. Aku sangat tersentuh. Lu Yun, Kapten Chang, jangan salah paham. Aku tidak bilang aku ingin memberontak, apalagi membunuh rajaku. Jangan terlalu menyalahkanku, aku tidak tahan. Lalu apa maksudmu dengan menyerang rajaku tadi? Kun Yachang bingung. Dengan cara ini, Kun Yachang masuk ke dalam perangkap dengan sukarela di bawah paksaan dan bujukan langkah demi langkah Lu Yun. Tentu saja, biarkan rajaku kembali ke karakternya yang lembut dan lembut sebelum mengasingkan diri. Dengan cara ini, dia tidak akan membersihkan pejabatnya, dan kamu akan bisa menyelamatkan nyawa kecil. Yang terbaik dari kedua hal tersebut. Luar biasa. Kun Yachang memuji dengan mata berbinar, tapi apa yang harus kita lakukan? Kakak Ji. Selama kita bisa menemukan alasan mengapa temperamen rajaku berubah drastis, semuanya akan mudah ditangani. Lu Yun memegangi dahinya dan tampak seperti sakit kepala, tetapi ada penjaga di luar tempat peristirahatan rajaku sepanjang hari. Bagaimana kita bisa masuk dan mencari tahu alasannya? Saudara Ji, jangan pikirkan itu. Tempat rajaku mundur berada di jantung istana. Tidak hanya ada penjaga yang menjaga pintu, tapi ada juga pengawal pribadi rajaku di dalam. Kun mengirim pasukan elit Xiao Heizi pasukan untuk menjaganya. Bahkan seekor lalat pun jangan pernah berpikir untuk terbang masuk. Kun Yachang berkata dengan sedih. Kata-kata ini juga mengejutkan Lu Yun, dan dia berkata pada dirinya sendiri, untungnya, dia tidak masuk dengan gegabah sebelumnya, jika tidak, dia akan takut Kun Yachang akan kehilangan akal waktu itu. Namun, ada satu hal yang terungkap dari perkataan Kun Yachang. Kapten Chang, bagaimana Anda tahu bahwa ada tentara berat di tempat raja saya mundur? Lu Yun bertanya, ini karena aku kenal Kun Ba, salah satu pemimpin pasukan Xiao Heizi, dan kami minum bersama. Dia memberitahuku. Kun Yachang masih terlihat sedih, seolah dia akan mati. Cepat dan cari pemimpin regu lagi dan lihat apakah kamu bisa mendapatkan lebih banyak kata-kata darinya. Tidak ada gunanya, Jige. Aku sudah mencobanya sebelumnya, tapi dia menolak semuanya karena misinya. Kun Yachang telah mengeluarkan kertas dan tinta dan menyiapkan kata-kata terakhirnya. Sepertinya Kun Ba tidak bisa digunakan sebagai terobosan saat ini. Lu Yun sedang berpikir keras, melihat Kun Yachang yang sudah mulai menyusun kata-kata terakhirnya, dan tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Jika Kun Yachang adalah orang yang sok tahu di istana, maka Kunda akan menjadi wanita yang sok tahu di istana. Putri ini, yang memiliki selir terbanyak di seluruh harem kerajaan, mengetahui lebih banyak informasi daripada yang dibayangkan Lu Yun. Kak Ji, terima kasih. Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu sebelum aku mati. Kun Yachang melipat surat bunuh diri itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang kamu sudah lega, biarlah perhatian ini terkubur di hatiku selamanya. Di masa yang akan datang, ketika aku sering memikirkanmu, aku juga bisa mengingat namamu. Kapten Chang. Meskipun kata-kata Lu Yun jelas, namun terdengar seperti guntur di telinga Kun Yachang. Apa, Kakak Ji, Ayah Ji, Kakek Ji, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu memikirkan cara lain? Kun Yachang memandang Lu Yun dengan penuh harap, dengan api harapan yang telah bangkit menyala terang di dalam hatinya. Hal yang paling mengasyikkan adalah lolos dari kematian. Lu Yun mengangguk, tapi Kapten Chang, bukankah kamu sudah menganggapnya enteng? Jadi aku juga siap membiarkan perhatian ini terkubur jauh di dalam hatiku. Tidak, aku tidak peduli dengan Gouba. Kakak Ji, aku belum cukup hidup. Kun Yachang merobek surat bunuh diri di tangannya hingga berkeping-keping. Impian utamaku adalah naik ke tempat tidur 1000 lawan jenis dan aku belum menyelesaikannya. Lu Yun. Mendengar ini, Lu Yun tiba-tiba tidak ingin membicarakannya, tapi demi situasi secara keseluruhan. Namun, Lu Yun memutuskan untuk menambahkan beberapa informasi mengejutkan berdasarkan alasannya, yang pasti akan membuat Kun Yachang kehilangan kulitnya meskipun dia belum mati. Kakak Ji, Ayah Ji, Kakek Ji, apa idemu? Katakan padaku, babi tua ini hampir mati. Lu Yun terkekeh, mengeluarkan botol porselen kecil dari tangannya, dan melemparkannya ke Ren Kun Yachang. Mengambil botol porselen kecil, Kun Yachang tanpa sadar membaca kata-kata di atasnya, salut kerajaan. Apa ini? Itu bisa membuat pohon-pohon tua menumbuhkan tunas baru, dan membuat pohon-pohon mati mekar kembali. Itu selalu merupakan hal yang baik. Musim semi, afrodisiak. Kun Yachang memiliki tanda tanya di kepalanya, Saudara Ji. Kapan ini terjadi? Lehermu ada pisau, dan kamu masih bercanda. Ini bukan sekedar afrodisiak, seperti namanya, ini juga merupakan penghormatan untuk merayakan penyelamatan hidup Anda. Lu Yun memberitahu Kun Yachang rencana yang telah dia pikirkan. Orang lain yang mendengar ini langsung mengangguk, jangan khawatir. Kami tidak pandai menggunakan otak kami dalam pertarungan, tetapi dalam hal menyenangkan seorang wanita, saya, Kun Yachang, berada di urutan kedua, dan tidak ada yang berani mengatakannya, bahwa akulah yang pertama. Aku telah menunjuk Kunda, si goblin kecil, untuk menjadi patuh dan membuka mulut atas dan bawahnya. Kakak Ji, lihat saja. Sekarang hidupmu ada di tanganmu sendiri. Jika kamu tidak memenuhi harapanmu, tidak ada yang bisa dilakukan Raja Surga untuk membantumu.
Melihat ekspresi kemenangan Kun Yachang, Lu Yun memperingatkan. Ya, jangan khawatir, Kakak Ji. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebaiknya kamu pergi sekarang. Yang terbaik adalah mencari tahu masalahnya sebelum matahari terbenam, sehingga saya punya waktu untuk membantu Anda mengatasinya. Jika saya menunggu sampai malam dan pasukan serangga menyerang, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan semua usahaku akan sia-sia. Apakah kamu pergi sekarang? Kita harus menyelesaikannya sebelum matahari terbenam. Ini, tidak mungkin. Wajah Kun Yachang langsung menunduk, Saudara Ji. Kamu belum pernah melihat betapa kuatnya Kunda. Dia benar-benar pembuat jus yang kejam. Jadi aku tidak membekalimu dengan pembunuh besar. Tujuannya adalah agar kamu bisa bertarung dengan cepat. Lu Yun melirik penghormatan kerajaan di tangan Kun Yachang. Botol kecil ini dibuat atas kerja keras sekelompok biarawati di bagian selatan tanah Donglai. Sama sekali tidak ada yang tahu seberapa efektif obat tersebut. Oke, Kun Yachang mengepalkan hormat kerajaan di tangannya, saya selalu pergi. Lu Yun juga mengikutinya keluar pintu, Kapten Chang, saya akan menunggumu di kediaman sederhana. Jika sudah selesai, datang saja ke sini. Dimengerti, Kakak Ji. Mata Kun Yachang menjadi basah, senang sekali kamu ada di sini. Lu Yun, cepat pergi. Setelah berpisah dengan Kun Yachang, Lu Yun juga berencana untuk kembali ke gua. Daripada berlarian keliling istana seperti lalat tanpa kepala, lebih baik kembali dan menunggu kabar tentang Kun Yachang. Dan itu sudah cukup lama beredar. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, Lu Yun tercengang ketika dia melihat kedua kun-kun berjalan mondar-mandir dengan cemas di luar guanya. Bukankah pantas pulang hari ini? Mengapa selalu ada orang yang memblokir pintu? Sebelumnya Kun Yachang, tapi sekarang Kunmu dan Kun Sue. Haruskah dia menjadi jenderal lain kali? Siapa kamu? Lu Yun berjalan maju perlahan. Kak Kunji, kemana saja kamu? Kamu mengkhawatirkan aku. Kunmu dan Kun Sue berkata serempak, Tuhan berkata dalam pemahaman diam-diam. Saya punya teman yang ingin saya melakukan sedikit bantuan. Lu Yun berbohong. Teman, apakah ini Kun Yachang yang menganggur? Lebih baik putuskan semua kontak dengan kun-kun yang tidak melakukan pekerjaannya dengan baik di masa depan. Wajah Kunmu penuh dengan penghinaan. Sebagai anggota Ikun, dia memang memiliki kemampuan untuk meremehkan Kun Yachang. Benar, Saudara Kunji, situasi saat ini sedang bergejolak, dan dia mungkin akan menjualnya kepadamu suatu hari nanti. Aduh, Lu Yun menghela nafas dan berkata, aku tidak bisa menahannya. Kun Yachang adalah adik dari mantan kaptenku. Sebelum kapten itu meninggal, dia secara khusus memintaku untuk menjaga adiknya dengan baik. Karena itu, Kunmu dan Kun Sue tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hal tersulit adalah meminta teman lama untuk membantunya. Jangan sebutkan ini lagi. Lu Yun mengibaskan sayapnya, seolah ini bisa menghilangkan kabut di atas kepalanya. Apa yang kamu inginkan dariku? Serangga itu seharusnya belum memasuki jangkauan peringatan kita, kan? Tidak, Kunmu menjawab, saya datang ke sini kali ini untuk mengingatkan Anda bahwa sepertinya ada yang salah dengan pengasingan raja saya. Setelah dia keluar dari pengasingan, beberapa kun-kun mungkin akan dibersihkan. Ah, ini bukannya tidak berdasar. Apa maksudmu? Kakak Kunji, tahukah kamu tentang ini? Kegugupan sudah tergambar di wajah Kunmu dan Kunji. Kun Yachang baru saja menyebutkannya dengan santai, dan aku mengingatnya. Bagaimanapun, berita dari istana itu benar atau salah. Kamu juga tahu bahwa itu tidak berdasar. Lu Yun menyalahkan Kun Yachang dengan sangat wajar. Kun Yachang sebenarnya mengetahui rahasia seperti itu. Dia tidak pernah bermain-main dengan sia-sia selama ini. Kunmu bergumam. Dia bilang Kunba, Kapten Xiao Heizi, pengawal pribadi rajaku, yang memberitahunya. Lu Yun berkata sambil mengamati ekspresi Kunmu dan Kunji. Ketika Kun mendengar kata, Xiao Heizi, ekspresinya menjadi gelap, yang tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Kunmu dan Kunji mengetahui keberadaan pengawal pribadi ini. Kunmu melihat sekeliling dan menunjuk ke pintu batu dengan sayapnya, ayo masuk dan membicarakan beberapa hal. Ada banyak mata di luar Kun, dan aku khawatir dinding itu punya telinga. Lu Yun tampak terkejut dan segera membuka pintu, silakan masuk. 3 kun-kun memasuki gua satu demi satu. Bukankah pengawal pribadi bernama Xiao Heizi ini hebat? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Ikun tidak diragukan lagi adalah pasukan operasi khusus terkuat dari klan Kun-kun. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno. Kunmu menjelaskan, pasukan Heizi kecil ini luar biasa. Dari segi statusnya, mereka didirikan oleh raja saat ini. Ini adalah pengawal pribadi rajaku dan berada langsung di bawah pasukan rajaku, perintah dan hukum. Terlebih lagi, Xiao Heizi, yang mengandalkan fakta bahwa dia berada langsung di bawah komando rajaku, selalu merasa bahwa kita berada di bawah tekanan. Dia menjadi semakin sombong dalam beberapa tahun terakhir, dan secara terbuka akan memprovokasi kita dari waktu ke waktu. Petik 2. Kun Sue mengertakkan gigi dan berkata, jika Kapten Kun tidak menghentikan mereka, tenaga kerja dan manajemen akan menghancurkan mereka. Sekelompok macan kertas yang berpura-pura menjadi kuat. Sepertinya Xiao Heizi tidak memahami posisinya. Benar, sialan, aku marah hanya memikirkan wajah mereka. Kemarahan di hati Kun Sue sepenuhnya dipicu oleh Lu Yun, dan dia langsung mengutuk. Kalian berdua, tenanglah, ini periode yang luar biasa. Masalah eksternal masih ada, jadi jangan memperparah perselisihan sipil. Kunmu sedang mempertimbangkan situasi keseluruhan dan berbicara untuk mencegahnya.
Tapi Lu Yun membalas dengan satu kalimat, saudara Kunmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa orang-orang kulit hitam kecil inilah yang menyebabkan masalah dalam pengasingan rajaku? Selama retret rajaku, hanya mereka yang dapat melakukan kontak dekat denganku. Jika terjadi kesalahan, bukankah kita harus mencari masalah pada mereka terlebih dahulu? Dan sekarang aku bahkan curiga orang-orang kulit hitam kecil ini ingin memeras kaisar untuk mengendalikan para pangeran. Lagi pula, raja yang pemarah lebih mudah dikendalikan daripada raja yang rasional, bukan? Lu Yun menatap lurus ke arah Kunmu, mata sabung ayamnya bersinar dengan cahaya yang tajam, membuat Kunmu tidak sanggup melihatnya. Karena logika progresif Lu Yun telah dengan sempurna mencapai lingkaran konfirmasi timbal balik yang tertutup. Bahkan jika Kunmu ingin membantah, dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Kun Sui, sebaliknya, langsung berubah menjadi seorang fanboy kecil, saudara Kunji benar. Neneknya, para gangster, buruh, dan manajemen ini akan mencabik-cabik mereka hidup-hidup sekarang. Jika kamu tidak ingin seluruh ikun disalahkan, lebih baik jangan. Lu Yun menghentikannya dengan kata-kata. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara Kunji, segera pikirkan solusinya. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang kulit hitam kecil ini melakukan kejahatan. Kun Sui sangat cemas. Rasanya seperti ada bom yang dijejalkan ke dalam pelukanku. Sangat mudah untuk bersembunyi dari serangan terang-terangan dan sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Bibir Lu Yun sedikit terangkat, sangat berisiko untuk melakukannya secara terang-terangan, dan mudah untuk meninggalkan bukti, tetapi mudah untuk melakukan kejahatan dalam kegelapan, risikonya rendah, dan juga tersembunyi. Kalaupun mereka tahu ikun kita yang melakukannya, tanpa bukti, mereka hanya bisa diam dan memakan Coptis Chinensis. Lalu tunggu apa lagi? Kakak Kunji, katakan saja padaku apa yang harus kulakukan. Tapi Lao Sui akan mendengarkanmu dalam segala hal. Kun Sui merespons dengan positif. Kamu, sayang. Bagaimana kamu masih berpikir untuk bertarung di dalam sarang ketika kamu menghadapi musuh yang kuat? Kunmu berkata sambil menghela nafas panjang. Untuk melawan agresi asing, pertama-tama kita harus menenangkan situasi dalam negeri. Jika tidak, para prajurit yang melakukan pertempuran berdarah dan kami ikunlah yang akan menderita karena musuh. Lu Yun menatap Kunmu dengan matanya, sepertinya dia sedang mengarahkan jarinya ke Maimang. Dan saya tidak akan mengambil tindakan tanpa bukti yang meyakinkan. Bahkan jika kebenaran terungkap, saya akan menolak segalanya dan saya tidak akan pernah terlibat. Lu Yun mengatakan ini dengan sangat tegas. Kapten, aku juga akan berhenti dari ikun. Kun Sui berdiri dan menyatakan pendiriannya. Saudaraku Kunji, aku akan selalu menjadi tameng besar di hadapanmu. Mengapa laki-laki harus takut darah berceceran 3 kaki, dan pemenggalan kepala yang tidak sebesar mangkuk? Petik 2. Apa pendapatmu tentang ikun? Kunmu meraung, di matamu, apakah ikun berdarah dingin dan pengecut? Kunmu menghampiri Lu Yun dan mengambil medali dari tangannya, nak. Ini lencana Kapten Ikun. Sekarang aku menghadiahkannya kepadamu sebagai penjabat kapten. Lu Yun melihat medali yang tergores itu dan sedikit bingung. Jika Anda ingin mempertahankan seseorang, Anda cukup mengucapkan beberapa patah kata, tetapi mengapa Anda dipromosikan menjadi ketua kelompok lagi? Ini, sejujurnya, Lu Yun tidak ingin menerima medali kapten dari lubuk hatinya. Tidak peduli itu medali emas, itu mewakili semacam tanggung jawab yang tidak dapat dipikul oleh Lu Yun. Saudara Kunji, apa yang kamu lakukan dengan bodohnya? Lanjutkan, Kun Sui mendesak dari samping, jika kamu tidak menjawab, aku akan menjawabnya. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia mundur 2 langkah seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat, dan memberi isyarat agar Kun Sui melangkah maju untuk menerima medali. Gonaku, saat itu, dia ingin mencukur kedua telinganya, mulutnya luar biasa. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikannya? Dan sorot mata Kun tidak bisa disembunyikan, sama seperti tatapan Kunmu pada Kun Sui sekarang. Kakak Kunji, aku tahu kamu bercanda, cepatlah. Kalau tidak, kakak Kunmu akan memotongku hidup-hidup dan membakarku sebagai kayu bakar. Kun Sui berkata sambil berjalan di belakang Lu Yun dan mendorongnya kembali. Ini adalah berkah, bukan kutukan, tapi tidak ada cara untuk menghindarinya. Lu Yun sekali lagi melihat medali yang melambangkan kekuatan tertinggi di ikun Tiongkok, tapi dia tidak melebarkan sayapnya. Saudara Kunmu, medali ini harus kamu simpan untuk saat ini. Aku. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, Kunmu dengan paksa memasukkan medali itu ke dalam pelukan Lu Yun. Momo Jiji, sama seperti seorang gadis. Kunmu mengepakkan sayapnya dan berkata kepada Lu Yun, medali ini diberikan kepadamu bukan untuk membebanimu, tapi untuk memberitahumu bahwa kamu bukan seorang kun-kun, ikun akan selalu jadilah pendukung terkuatmu. Hati Lu Yun tidak terbuat dari batu, mendengar kata-kata Kunmu yang menyentuh, dia merasa sedikit tersentuh dan mengangguk dengan berat. Bagaimana denganku? Kun Sui sekali lagi meningkatkan kesadarannya akan kehadiran di waktu yang tidak tepat. Kamu, pergilah sejauh mungkin. Gonaku, jadi cinta menghilangkan. Kak Kunji, beranilah dan lakukan apapun yang kau mau. Masa depan adalah milik Kun muda sepertimu. Kunmu menepuk bahu Lu Yun dengan gembira, membuka pintu batu dan pergi. Ketika pintu batu tertutup seluruhnya, Lu Yun memandang Siang Kun Sui, apakah kamu belum pergi? Kun Sui tidak bisa menangani ini. Bukankah kita harus mengambil tindakan? Temukan ceker ayam dari pria kulit hitam kecil itu. Kalahkan mereka dalam satu gerakan. Apakah kamu punya petunjuk? Punya petunjuk, saudara Kunji? Bukan, saya atas perintah Anda.
Kun Sue merasa sedikit melamun. Bukankah dia baru saja bersumpah untuk mempersiapkan pertarungan besar? Mengapa dia kembali ke masa sebelum pembebasan di detik berikutnya? Lu Yun memutar matanya, jika aku punya petunjuk dan ide, apakah menurutmu kamu masih bisa melihatku di sini? Gonaku, itu masuk akal. Cepat kembali ke rumahmu dan temukan ibumu sendiri. Lu Yun langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Meskipun ini masih pagi sebelum matahari terbenam, bagaimanapun juga, ini baru tengah hari, Lu Yun mau tidak mengetahui kekuatan Kun Yachang yang sebenarnya. Kalau gadis ini hanya sesumbar, dia kembali dalam 2 atau 3 menit dan kebetulan bertemu dengan Kun Sue. Dengan 5 penampilan utama dan 3 penampilan kasar Kun Sue, Kun Yachang mungkin bisa menjelaskan semuanya hanya dalam beberapa kata. Oke, jika kamu punya pemikiran atau ide, kamu harus memerintahku secepatnya, kakak kunci. Kun Sue dengan sangat enggan berjalan menuju pintu dan pergi. Saat ini, hanya Lu Yun yang tersisa di dalam gua. Aku akhirnya bisa tenang sejenak. Kicauannya membuat kepalaku sakit. Lu Yun memegangi keningnya dan berbaring di tempat tidur yang terbuat dari jerami. Namun dalam 2 menit keheningan, terdengar ketukan memekakkan telinga lagi di pintu. Boom, boom, boom. Itu seperti ketukan di kepala Lu Yun, menyebabkan dia segera duduk dari tumpukan jerami. Dalam hati, secara tidak sadar saya berpikir bahwa keadaan selalu ada, dan saya senang bahwa keadaannya sama. Mungkin karena Gang Kun sering berbohong padanya, mengatakan bahwa akan sulit melakukan apapun bahkan setelah matahari terbenam. Akibatnya, total 40 menit telah berlalu sejak saat itu. Ini masih dengan restu dari Royal Salute, kalau tidak saya khawatir kali ini akan lebih singkat. Alasan mengapa dia beruntung adalah karena dia baru saja memiliki pandangan ke depan untuk mengirim Kun Sue pergi dan tidak membiarkan mereka berdua bertemu. Lu Yun mengambil 3 langkah sekaligus dan sampai ke pintu. Saat dia membuka pintu batu, dia tercengang. Orang yang berdiri di luar pintu bukanlah Kun Yachang yang menyanjung, tapi Kun Sue yang bodoh. Kamu, apakah kamu melawan gerilyawan? Apakah kamu akan melawan? Wajah Lu Yun hangat dan marah, tapi matanya mengintip ke belakang Kun Sue melalui celah untuk melihat apakah ada Kun Yachang di belakangnya. Inilah alasan mengapa Lu Yun bisa memikirkan Kun Sue kembali lagi, dalam perjalanan pulang, dia bertemu Kun Yachang yang datang ke sini dan memerintahkan Kun Sue untuk kembali lagi. Namun setelah mengintip, ternyata tidak ada sehelai rambut pun di tubuh Kun Sue, apalagi Kun Yachang. Saudara Kunji, saya telah membuat penemuan penting, yang pasti akan membantu rencana kita. Kun Sue tidak memperhatikan penampilan aneh Lu Yun, tapi berkata dengan penuh semangat. Hah, penemuan besar apa? Lu Yun, yang berada di Sujinyi, tentu saja tidak meniru Kun, dan bahkan kata-katanya penuh dengan kekesalan. Ini Kun Sue, dan orang bodoh tidak dapat mendengarnya. Ini masalah serius, biarkan aku masuk ke dalam untuk membicarakannya. Terlepas dari apakah Lu Yuntong setuju atau tidak, dia langsung bergegas masuk.